juga akan menghadang tim sepak bola Israel dan mungkin juga bisa melakukan penganiayaan kepada tim sepak bola Israel. Jangan istilahnya disalahkan kalau mungkin umat Islam nanti yang akan beraksi mungkin menghadang tim sepak bola tersebut. Maka dari itu saya mau menyampaikan begini. Kalaulah semua kota itu menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia, maka kami Indonesia Timur, seperti Manado, NTT, Ambon, Papua, siap menerima timnas Israel datang bermain bola di sini. Di sini Indonesia Timur dijamin 100% aman, jauh dari jangkauan para kadrun, dan di sini para pejabat daerah akan dengan tangan terbuka menerima kedatangan timnas Israel tersebut. Silakan saja para kadrun demo sampai tepar di Jakarta sana, tapi mereka tidak akan berani datang demo di Indonesia Timur. Kalau para kadrun itu datang demo di sini, maka konsekuensinya mereka akan berhadapan langsung dengan para pemuda Indonesia Timur yang akan mengejar dan mengusir para kadrun sampai mereka lari terbirit-birit dan tunggang langgang. Untuk para kadrun idiot, kadrun anti-Israel, anti-Yahudi, saya cuma mau sampaikan kepada kalian bahwa kalau kalian benci sama Israel itu, seharusnya kalian itu konsisten, yaitu tidak usah pakai produk-produk Israel. Jangan kalian benci sama Israel, teriak boykot produk-produk Israel, tapi di belakangnya kalian secara diam-diam masih gunakan produk-produk Israel. Nah, terkait aksi demo kalian yang menolak timnas U20 Israel ke Indonesia, saya mau bilang begini. Pemerintah Indonesia secara resmi tidak mengundang timnas U20 Israel untuk datang ke Indonesia, atau PSSI yang mengundang timnas Israel itu ke Indonesia. Itu sama sekali tidak ada. Tetapi itu sudah kebijakan dari FIFA sebagai lembaga yang mengurus ajang sepak bola dunia. Indonesia hanya sebagai tuan rumah saja yang ditunjuk langsung oleh FIFA. Dan saya merasa heran kalau ada pejabat, bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun ikut menolak kedatangan timnas Israel itu ke Indonesia. Dan gara-gara sikap Ganjar Pranowo yang menolak timnas U20 Israel datang ke Indonesia itu, membuat banyak pendukung dan penggemar Ganjar menjadi terbelah. Ada yang tetap mendukung Ganjar dan ada pula yang kecewa dengan beralih mendukung Prabowo. Sikap Ganjar Pranowo yang ikut-ikutan menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia dan juga para kadrun 212 yang paling sering turun melakukan aksi demo itu sangat berbeda dengan sikap resmi pemerintah Palestina. Dubes Palestina untuk Indonesia yang merupakan perpanjangan tangan dari negaranya Palestina itu mengatakan keikutsertaan tim nasional sepak bola Israel pada Piala Dunia U20 merupakan ketentuan dari Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Sementara Indonesia hanya sebatas tuan rumah saja. Negara-negara yang ikut adalah bagian dari kompetisi sesuai aturan yang berlaku. Ini keputusan FIFA. Jika mereka datang ke Indonesia, ini beda isu. Negara yang menjadi tuan rumah jelas harus melayani para tamu. Itu yang disampaikan oleh Dubes Palestina. Lebih lanjut, Dubes Suhair itu juga meminta agar publik dapat memisahkan antara isu politik dan olahraga, sehingga tidak menimbulkan polemik. Ya, sampai di sini saya paham bahwa tolong kita itu bedakan antara ajang sepak bola dengan politik. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Tidak bisa semua hal dikaitkan dengan politik, apalagi bidang olahraga ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Dubes Suhair juga menyatakan optimismenya bahwa Indonesia tetap konsisten untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga posisi Indonesia adalah posisi yang semestinya dilakukan. Dukungan Indonesia ke Palestina tidak pernah berubah. Indonesia konsisten di forum regional, bilateral, dan multilateral. Itu yang ditegaskan oleh Dubes Palestina tersebut. Sampai di sini saya setuju bahwa si Dubes ini yakin Indonesia tetap mendukung Palestina.
kedatangan timnas Israel tidak akan merubah sikap Indonesia, karena Indonesia akan tetap mendukung perjuangan dan pembebasan Palestina dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Dan kita juga diharapkan untuk tidak bertindak yang berlebihan kepada timnas Israel yang akan datang ke negara kita. Apalagi sampai mengancam akan kepung bandara. Apalagi ada yang sampai mengatakan akan melakukan penganiayaan terhadap timnas Israel seperti di cuplikan awal tadi. Ingat bahwa dulu ketika di tahun 2004, ketika Aceh ditimpa bencana alam tsunami, Israel itu tidak tutup mata dan diam saja. 75 ton bantuan waktu itu diberikan oleh Israel kepada korban bencana di Aceh. Meski di awal pihak Israel meragukan bantuan tersebut akan tersalur dengan baik kepada para korban, karena pihak Israel sadar Indonesia yang populasi Islam terbesar ini tidak mengakui kedaulatan Israel. Juga tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Belum lagi rekam jejak Israel yang sekian tahun lamanya menjajah Palestina. Tapi akhirnya bantuan mereka itu tetap mereka salurkan hanya semata-mata karena kecintaan mereka terhadap sesama manusia. Begitu juga di tahun 2018 ketika terjadi tsunami di Banten dan Lampung. Lagi-lagi Israel kembali memberikan bantuan kepada para korban tersebut. Justru yang fatal dan sungguh berbahaya bagi Indonesia kalau terus-terusan mempersoalkan kedatangan timnas U20 Israel adalah nasib sepak bola di negara kita yang jadi taruhannya. FIFA pasti akan memberikan sanksi kepada dunia sepak bola Indonesia. Bukan tidak menutup kemungkinan sepak bola Indonesia akan dibanet atau dibekukan. Indonesia tidak diizinkan lagi untuk tampil dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh FIFA. Juga semua siaran Piala Dunia bisa jadi akan diblokir FIFA. Dan yang terpenting juga adalah apapun bentuk sikap kita dalam menolak kedatangan timnas U20 Israel ke Indonesia tidak akan merubah sedikitpun sikap Israel untuk terus menjajah Palestina. Karena menyelesaikan sengketa antara kedua negara tersebut bukan berarti kita harus menunjukkan sikap benci dan memusuhi salah satu pihak. Saya rasa itu bukan solusi yang terbaik apabila kita ingin agar supaya Israel dan Palestina itu berdamai. Saya berbicara di sini bukan berarti saya mendukung segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Posisi saya saat ini adalah berada di tengah-tengah alias netral, dan juga saya berharap Israel segera hentikan segala penjajahannya itu dan biarkan bangsa Palestina hidup dalam kebebasan. Dan secara pribadi saya mendukung penuh kedatangan timnas U20 Israel untuk bermain bola di Indonesia. Dan Indonesia sebagai tuan rumah dalam perhelatan ajang sepak bola Piala Dunia U20 ini adalah atas dasar penunjukan langsung dari Federasi Sepak Bola FIFA. Ada 5 kota yang sudah disiapkan sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan tersebut, yakni Palembang, Jakarta, Bandung, Surakarta, Surabaya, dan Gianyar, Bali. Di Bali, gubernurnya menolak kedatangan timnas Israel. Maka dari itu saya mau menyampaikan begini. Kalaulah semua kota itu menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia, maka kami Indonesia Timur, seperti Manado, NTT, Ambon, Papua, siap menerima timnas Israel datang bermain bola di sini. Di sini Indonesia Timur dijamin 100% aman, jauh dari jangkauan para kadrun, dan di sini para pejabat daerah akan dengan tangan terbuka menerima kedatangan timnas Israel tersebut. Silakan saja para kadrun demo sampai tepar di Jakarta sana, tapi mereka tidak akan berani datang demo di Indonesia Timur. Selain karena biaya logistiknya akan mahal, kalau yang datang demo ke Indonesia Timur itu nantinya banyak orang, juga kalau para kadrun itu datang demo di sini, maka konsekuensinya mereka akan berhadapan langsung dengan para pemuda Indonesia Timur yang akan mengejar dan mengusir para kadrun sampai mereka lari terbirit-birit dan tunggang langgang. Saya pemuda NTT mendukung penuh Palestina merdeka dan mendukung penuh Israel hentikan segala bentuk penjajahannya terhadap Palestina, dan juga saya mendukung Israel dengan timnas U20-nya berlaga di Indonesia
tanpa ada satupun yang bertindak rasis terhadap Israel, apalagi sampai mengancam akan melakukan tindakan kriminal terhadap peserta timnas U20 Israel. Sekian dan terima kasih.